Satu kata buat Blue Beetle. Woi Neymar, lu ngapain sumpah putusin si Bruna Marquezine? Cewek seseksi itu. Aduh gila, mending buat gua aja sumpah. Ya, gitu aja. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa ya semuanya ya. Oke, kita kembali lagi ke review non-spoiler. Film apa kali ini? DC. Ya, DC lagi. Terakhir kita udah review The Flash ya. Nah, sekarang Blue Beetle. Ini pasti banyak yang nanya deh. Ya, karena ini emang Blue Beetle ini superhero yang bisa gue bilang tuh underrated. Jarang orang tahu kecuali mungkin fans-fans DC ya udah pasti pada tahu lah ya. Tapi kalau buat fans-fans awam ya baru ngikutin film superhero, apalagi fans-fans bocil-bocil Marvel gitu kan, bocil-bocil MCU, pasti nggak bakal tahu ya superhero Blue Beetle ini. Nah, gue jelasin sedikit karakter Blue Beetle yang ada di film Blue Beetle ini adalah Blue Beetle generasi ketiga. Jadi sebenarnya kalau di komik Blue Beetle itu udah ada 3 generasi, Dan Garrett, Ted Kord, sama si Jaime Reyes. Nah, ini si Jaime Reyes nih yang tinggalnya tuh di kota Palmera. Makanya yang gue suka dari film ini film tuh bener-bener kental banget akan budaya Meksiko. Kita dari awal udah dikasih lihat musik-musik ala Meksiko yang enak banget ya. Udah kalian udah sering nonton sendiri di seri Narcos lah, ya kan, film Coco. Tapi nih ya, kalau misalnya ini film mau dikategorikan sebagai film superhero, sebenarnya nggak ada superhero-nya menurut gua. Kenapa? Karena pas gua nonton, gua nggak ngerasa ada aksi heroik untuk menyelamatkan orang, ya kan? Bukan superhero semacam itu. Nah, terus orang pasti pada bilang kan, lah bang, ini kan film mengenai origin story-nya superhero bang. Jadi nggak perlu lah aksi heroik, ini kan masih muda ini gitu kan, masih cerita origin story, cerita awal. Tapi ya kalau misalnya gua harus komparasiin misalnya sama Spider-Man 1, Spider-Man 1 ya Sam Raimi. Itu pun ada adegan ketika di gedung yang kebakaran. Kalian inget gak? Di gedung kebakaran itu si Peter Parker, si Spider-Man ini nyelamatin. Ternyata ya yang bawa bayi itu ternyata Green Goblin ya. Itu maksudnya ada adegan heroik ya. Di sini gue nggak ngerasa ada adegan heroik ya. Entah kenapa nggak ada, sama sekali nggak ada gue ngeliatnya. Sorry kalau misalnya gue salah, kalau misalnya ada yang gue kelewat, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau gue ngerasanya gue nggak ada ngeliat sama sekali. Jadi gue lebih mengkategorikan film ini sebagai film action. Action apa? Action keluarga, family friendly, heartwarming. Bener-bener gue ngerasa ya, ini nih poin utama yang paling gue suka dari film Blue Beetle ini adalah chemistry keluarganya, blend in banget sumpah. Dan semua anggota keluarganya jago acting, gila. Gue nggak tahu kenapa aktor-aktor, aktris-aktris Meksiko itu jago loh, bener-bener enak banget cara ngomongnya, nadanya, intonasi, ekspresi, semuanya keluar. Yang paling gue harus shout out itu neneknya, Pak. Buset, neneknya udah bener-bener komedi utama di neneknya menurut gue. Gue suka banget, jadi kayak lovable banget karakternya. Dan si dedeknya si Jaime Reyes ini yang cewek itu juga jago actingnya. Padahal ini aktor-aktris ini gue belum pernah lihat sama sekali di film-film sebelumnya gitu. Ya yang pernah gue lihat tuh paling sih ya si Jaime Reyes-nya, yaitu si Solo Mariduena. Ya dia udah pernah main di, seperti yang kalian tahu lah, TV seriesnya Cobra Kai ya. Cobra Kai udah berapa season? 5 ya kalau nggak salah ya. Itu bagus-bagus. Kalau kalian pengen nonton di Netflix, ada tuh ya Cobra Kai. Seru banget. Dan actingnya dia percis sama cuy. Si Solo Mariduena ini percis sama di Cobra Kai sama di film Blue Beetle ini sama. Tapi ya bagus sih. Gue nggak ada masalah. Keren actingnya, sedihnya dapet gitu kan, pas marah-marah ya kan, sin-sin tolol-tololan, lagi tolol beneran gitu jadinya. Bagus. Tapi yang jadi permasalahan buat gue sebenarnya satu, si ceweknya nih, si Jenny Kord alias nih anaknya Ted Kord. Nah ya, Jenny Kord ini diperankan oleh ini yang dari awal pas trailernya dulu pertama kali keluar nih, kok gue pernah lihat nih ya. Ini gue pernah lihat cewek ini siapa ya? Ternyata bener dugaan gue, ternyata ini ceweknya Neymar bos, bukan ceweknya, si mantannya. Makanya di awal-awal tadi gue sempet mengeluarkan isi perasaan yang udah gue pendem sejak gue nonton film ini gitu. Cakep banget cuy, sumpah gila Bruna Marquezine. Tapi emang dari dulu, gue kan emang dari kecil tuh suka banget nonton bola. Dan gue tuh fansnya Neymar, jadi gue bener-bener selidikin semua kehidupan Neymar. Dan bahkan ya gue juga tahu tuh dia lumayan lama tuh pacaran sama si Bruna Marquezine. Cuman di tahun 2018 kalau nggak salah putus mereka berdua. Nah tiba-tiba muncul nih film Blue Beetle. Bruna Marquezine tuh kalau nggak salah tuh dia model ya. Nah ini jadi aktris, kelihatan sih kayak pengalamannya kelihatan lah, belum, ini bukan aktris lah gitu. Cuman
not bad, nggak yang sampai ganggu banget, nggak juga sih. Ya, maksudnya apalagi mukanya se-hot itu. Gila men, gue langsung lupa Megan Fox gitu ya, lupa gue ya, Scarlett Johansson zaman dulu gitu. Emma Watson, lupa gue semuanya ya, lupa. Gue langsung pikirannya udah si Bruna Marquezine doang. Oke, ya, anyway, nggak usah ngomongin Bruna Marquezine lagi. Balik lagi nih, keluarganya bener-bener erat banget hubungannya. Bahkan nanti ada adegan yang emosional di film ini, dan gue yakin kalian tuh bisa dibuat nangis. Gue nggak tahu kenapa ya, gini. Jujur aja, seperti yang kalian udah lihat, kalau kalian follow Ngelantur di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, di subscribe ya, di Shorts kan, kalau kalian udah lihat, gue di situ kan kasih lihat tuh, gue ikut special screeningnya Blue Beetle, diundang sama Warner Bros. Tapi gue telat 1 jam, Pak. Kenapa? Karena gue salah lihat jadwal. Harusnya tanggal 14, gue kira tanggal 16 ya. Padahal tanggal 16 tuh rilisnya. Jadi gue kira tanggal 16, 14, buset, gue langsung buru-buru. Jadi gue telat 1 jam tuh. Meskipun gue cuma nonton filmnya selama setengah di akhirnya doang, tapi nanti ada adegan yang mau ke akhir-akhir itu bikin nangis. Dan gue beneran hampir sih, nggak yang netes juga, cuman ada menggenang lah air mata gue. Karena dapet banget. Apalagi ketika gue nonton kedua kalinya. Jadi tadi gue barusan pas film Blue Beetle ini keluar tanggal 16, langsung gue tonton juga dong. Jadi gue nonton dari awal lagi, lebih dapat lagi development karakternya. Selebihnya dari sisi actionnya memanjakan mata, asik. Gue serasa kayak ngeliat anime sih, nggak tahu kenapa ya. Kayak bahkan canon-canonnya Blue Beetle tuh kan, ini kan inspirasi memang dari komiknya, animasinya kan gue udah pernah lihat ada Blue Beetle di Young Justice, ada di Desi Amu juga ada nih Blue Beetle. Dan canon-canon itu bener-bener kayak Kajida, nanti kayak gue ngerasa kayak lihat Kamehameha. Tapi maksudnya sekartunis itu, sekomikal itu. Ini gue rasa emang James Gunn udah involve nih ya sama cerita dari sisi kreatifnya tuh udah di-involve sama James Gunn. Jadi kerasa komikalnya, kayak kita nonton Suicide Squad ya, nonton series Peacemaker, itu kan komikal banget gitu. Beda sama Snyder yang lebih ke arah apa ya, bisa realistis tapi ada idealisnya juga. Nah itu kan kalau Snyder, nah ini James Gunn beda banget. Color gradingnya juga jadi beda. Color gradingnya jadi, meskipun adegan malam nih ya, adegan malam tapi gak low-key gitu loh. Masih terang benderang, dan itu yang menurut gua agak menjadi kelemahan dari sisi CGI-nya. Ya, CGI ketika nggak terang-terang amat, ketika kalian nanti lihat ada robot yang manjat gedung, gua nggak mau bahas lagi nanti spoiler, tapi adegan itu bagus tuh. Jadi ada beberapa CGI yang keren, beberapa scene keren tuh, realistik gitu ya, asik lihatnya. Tapi ya, ketika adegan malam tapi agak terang, wah CGI-nya parah cuy. Sorry ya. Sorry, ini langsung gue ngomongin negatifnya aja nih. CGI-nya gak separah The Flash. Kalau Flash tuh emang sampah banget CGI-nya. Cuman ini tuh emang ya DC mau gimana ya. Soalnya udah kebiasaan nonton MCU yang CGI sekeren itu. Di sini kok jadi begini CGI-nya. Kelihatan background-nya animasi, kota gedung-gedungnya tuh bener-bener itu kayak komputer banget. Ya, renderan banget kelihatan. Nanti kalian lihat juga pas Blue Beetle berantem pas di kayak factory gitu, di pabrik-pabrik, itu bener-bener kontainer-kontainer itu animasi banget sih. Itu sama sekali nggak realistik. Ya itu permasalahan gua. Cuma kalau misal kita nggak usah ngomongin CGI, masalah actionnya asik gitu kan, lucu, komedi, bah ngakak gua Pak nonton Blue Beetle, serius gua ketawa terus, terutama gara-gara neneknya. Solo Maradona juga emang komedinya kan jago ya. Keluarganya itu kayak, gue suka banget nih sama keluarga ini. Tapi entah kenapa pas gue di bioskop yang kedua kali tadi, yang pas gue nonton tadi barusan, itu kan apa ya, yang nonton itu kan lebih ke orang tua gitu ya. Mereka kayaknya nggak terlalu masuk sih. Cuman masuk beberapa jokes yang memang agak udah cukup dewasa, mereka baru ketawa. Tapi ketika jokes-jokes yang agak receh-receh buat kayak anak muda gitu, mereka nggak ketawa. Tapi ketika gue pertama kali pas special screening kan itu content creator tuh banyak kan, jadi anak muda semua. Nah itu rame, ya iyalah special screening. Tapi emang buat gue pribadi sebagai anak muda, gue sih relate banget, kayak lucu banget ini. Bahkan sama GOTG kalau gue harus komparasiin secara komedi, gue lebih suka jokes-jokesnya Blue Beetle. Serius, jujur aja. Ini kan kayak lebih simple, bener-bener ceritanya simple, efektif, efisien, eksekusinya mateng gitu loh. Lucu, emang film keluarga, komedi, action, that's it. Gak perlu macem-macem. Origin story menceritakan pertama kali si Jaime Reyes dapat kekuatan. Gak perlu bahas dengan universe, DC yang lain apa. Gak usah sih. Ini cuman kayak film stand alone yang ini film Blue Beetle nih. Makanya si James Gunn kan ngomong ini adalah
karakter DCU pertama, bukan film DCU pertama. Kalau dia bilang kan film DCU pertama, dia bilang Superman Legacy karena mungkin itu yang lebih mencakup tuh universe-nya DC yang dia bangun tuh kayak gimana. Tapi kalau di sini lebih kayak ya stand alone, ini cuma karakter DCU pertamanya aja si Blue Beetle. Emang sih ada referensi kayak Superman, ada Batman, itu referensi secara literal doang, secara ngomong. Kalian juga bisa lihat di trailer kan. Tapi selebihnya ini film yang bisa dinikmati kapanpun, dimanapun. Secara scoring gak usah ditanya, gila sih DC emang paling dewa kan kalau masalah sound effect. Enak banget, irgasm ya, scoring antara Meksikonya, Mexican style musiknya, sama versi yang udah ngebeat yang pas lagi berantem yang tet. Wah, itu electric musiknya juga asik gitu. Anak muda banget ya. Jadi buat kalian yang masih ragu mau nonton ini DC lagi, nanti universe gimana bang? Gue makin pusing bang, nih ada Elseworlds, ada Snyderverse, ada James. Udah, lu gak usah pusingin itu semua, lu nonton aja ini film. Gue jamin lu bakal langsung terkesima nonton film ini. Oh ya guys, gue ada kelupaan satu hal yang menurut gue menjadi satu hal yang negatif juga nih buat film ini, yang agak mengganggu gue sebenarnya, yaitu main villain dari film ini. Ya kalau misalnya ngomongin film action gitu kan, yang emang karakter superhero udah pasti kan ada villainnya, dan villain itu kan udah pasti menjadi semacam apa ya istilahnya, karakter yang sangat-sangat esensial buat film tersebut. Kalau misalnya villainnya keren, itu biasanya filmnya jadi pasti keren gitu. Tapi di sini gue nggak menemukan villainnya itu motivasinya jelas gitu. Motivasinya agak, aduh, biasa banget, mainstream parah. Gak ada developmentnya bahkan untuk sebenarnya. Villain kan ada dua sebenarnya ya. Nanti kalian lihat sendiri, ada main villainnya, ada sub villainnya, dan nanti musuhnya itu sebenarnya sub villainnya. Nah untuk sub villainnya ini oke lah, dapet lah di akhir kita diceritain bagaimana. Tapi untuk yang main villainnya ini yang gue masih bingung tuh, ini apa sih ini orang gitu kan, udah actingnya juga. Ini sebenarnya aktor si Susan kalau nggak salah ya, Susan siapa dulu lupa gue nama lengkapnya. Tapi si Susan ini kan emang kalau nggak salah di film-film lain tuh dia sering jadi villain. Gue sering lihat dia jadi villain, emang cocok sih antagonisnya. Tapi di sini mungkin karena penulisan skrip karakternya ya, gue nggak terlalu dapet sih villainnya, jujur aja ya. Lack of motivation buat gue. Tapi selebihnya ini film gokil banget, bener-bener ya lumayan optimis lah gue untuk film DC ke depannya. Arahannya James Gunn, karena gue jarang banget sih ngelihat film James Gunn yang gagal gitu. Termasuknya salah satu ini kan kemarin dari yang Flash aja gitu, meskipun sutradaranya yang bukan James Gunn, tapi kan ini udah pasti dapat arahan kreatif nih dari si James Gunn. Dan menurut gue selalu works kok buat audiens yang sekarang. Beda banget sama Snyderverse yang punyanya Zack Snyder, yang bener-bener kayaknya segmented banget gitu ya pasarnya ya. Nah kalau ini James Gunn kayak pengen lebih ke semua golongan masyarakat bisa nonton nih film. Oke, gitu aja untuk review spoiler film Blue Beetle dari gua. Gua kasih final score berapa maunya? 9,12 ya. 9,1 dulu aja kali ya. Ya, 9,1 untuk film Blue Beetle ini. Bener-bener untuk film superhero, ya jangan ngomong superhero, gue lebih suka ini action keluarga ya. Action keluarga dari karakter superhero gitu aja lah ya. Lebih make sense. Karena nggak ada adegan heroik ya, kagak ada. Bener-bener asik banget, ketawa, nangis, emosional, nano lah nih film. Gitu aja. Coba kalau kalian udah nonton nih film, kalian coba tulis di kolom komentar pendapat kalian secara non-spoiler. Ingat, ini kan video non-spoiler. Nanti bakal gue buat video spoilernya di studio yang udah baru nanti ya. Nah, nanti Ngelantur udah punya studio baru, kita bakal review spoiler mengenai film Blue Beetle ini. Jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia, karena kita lagi mencapai 1 juta. Masih lama tapi ya, follow kita juga di TikTok ya, di Instagram juga ada. Dan jangan lupa juga, kalau kalian pengen join grup komunitas Ngelantur Corps, kalian bisa join lewat link yang udah gue taruh di description box, di grup WhatsApp. Kita ngomongin perfilman, anime, TV series, ya apapun itulah mengenai pop culture. Gitu aja guys, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya!